Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya gugatannya terkait penggeledahan dan penahanan dikabulkan sebagian, kini pihak Roy Suryo fokus menguji keabsahan status tersangka yang disandangnya. Roy Suryo kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua. Langkah hukum ini diambil setelah sebelumnya Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Roy Suryo. Melalui pra-peradilan kedua, Roy Suryo secara khusus menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang utama, tim kuasa hukum Roy Suryo secara bergantian membacakan poin-poin keberatan mereka. Pihak pemohon tetap menilai bahwa proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya tidak sah secara hukum. Di antara poin keberatan yang diajukan adalah ketidakcukupan alat bukti. Tim hukum Roy Suryo menilai penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terlalu sumir dan tidak didasari minimal 2 alat bukti yang sah sesuai syarat KUHP. Selain itu, mereka juga menggugat penggunaan pasal 32 UU ITE yang mereka anggap sebagai pasal selundupan karena dinilai tidak disertai fakta dan peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Pihaknya meminta kepada Majelis Hakim Tunggal untuk membatalkan status tersangka tersebut. Hanya singkat atau hanya satu. Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman dari yang kita baca, ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Hakim Tunggal yang memimpin persidangan nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap sebelum menjatuhkan putusan akhir pada Senin tanggal 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Berbagai informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan kepala daerah, TNI dan Polri untuk memeriksa dapur-dapur MBG dan melaporkan ke Kepala BGN dan Presiden. Ya, siapapun boleh melapor melalui media sosial jika ditemukan penyimpangan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Pemirsa, pengusutan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG menjalar ke daerah. Ya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan adanya pengumpulan data dan juga bahan keterangan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi se-Jawa Tengah termasuk milik Polri. Berlagi informasi lainnya pemirsa, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat pagi. Ya, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, yang mana sebelumnya KPK mengamankan 9 orang dalam OTT tersebut. Pemirsa, iring-iringan 6 kendaraan yang membawa pihak-pihak yang diamankan dalam OTT KPK
termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Ia nampak mengenakan masker hitam serta kemeja putih yang dipadukan dengan luaran hitam saat turun dari kendaraan yang membawanya ke kantor KPK. Etik terlihat tertunduk lesu dan mengabaikan pertanyaan dari awak media yang telah menunggu. Setelah turun dari kendaraan, ia juga nampak berjalan sempoyongan dan melangkah perlahan saat menaiki tangga menuju ruang pemeriksaan. Dalam OTT di Solo Raya, KPK mengamankan 9 orang, diantaranya Bupati Sukoharjo, 6 ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo, serta 2 pihak swasta. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana siang ini akan tiba di Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi. 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak tersebut diantaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo. Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar. Sebelumnya Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK diperiksa di Mapolres Surakarta. Etik dijemput di rumahnya oleh petugas setelah diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 yang lalu. Dapat undangan yaitu Informasi lainnya pemirsa, sidang kode etik oknum anggota Polres Tegal Kota Aibtu Nuridin digelar di Polda Jawa Tengah. Ya, Aibtu Nuridin terancam dipecat setelah diduga lakukan tindak kekerasan terhadap perempuan yang mengaku sebagai istri Syria. Sidang kode etik yang digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah Semarang menghadirkan 5 saksi, mulai dari anggota kepolisian, aparat desa, hingga warga yang mengenal dekat Aibtu Nuridin. Keterangan saksi menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Aibtu Nuridin. Selain menjalani proses pidana, Aibtu Nuridin juga menghadapi proses kode etik Polri. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, yang bersangkutan terancam dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Hari ini di Propam Polda Jawa Tengah melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Aibtu Nuridin, di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah, dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, kekerasan seksual, hingga penyiraman air keras yang diduga dilakukan Aibtu Nuridin. Korban juga mengaku dipaksa mengonsumsi narkoba selama menjalani hubungan dengan terlapor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.